Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah ruqyah yang saya sadur dari Muhammad Lakimuddin. Semoga jadi ibrah buat para pembaca kisah ini. Dan timbanglah dari sisi syariat. Jika ada yang tidak sesuai dengan syariat, maka jangan dipercaya. Sebab masalah goib itu harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia. Pada siang itu, saya mendapatkan telepon dari paman dan menanyakan kapan foto-fotonya dicetak dan diantar ke rumah. Saya jawab, insya Allah besok diantar ke rumah, karena semuanya sudah selesai. Paman saya mengatakan bahwa nanti jika datang ke rumah ada temannya yang ingin konsultasi masalah pribadi. Apakah ada waktu? Insya Allah ada. Masalah apa ya? Saya balik bertanya. Kurang tahu juga. Nanti saja jika sudah ketemu, sebaiknya tanyakan langsung ke orangnya. Sepertinya penting, ungkap paman. Keesokan harinya, sekitar pukul 2 siang, saya sudah sampai di rumah paman, yang jaraknya cukup jauh juga dari kampung saya. Setelah menyerahkan foto-foto pesanannya, kemudian paman menelpon temannya. Selang 5 menit, temannya datang dan langsung menghampiri saya. Ternyata, dia itu teman saya juga. Karena sewaktu kecil, saya tinggal di kampung paman hingga remaja. Pada saat bertemu sahabat lama, yang pertama saling ditanyakan adalah masalah keluarga. Istri orang mana dan punya anak berapa. Selanjutnya saya bertanya ke masalah inti, yaitu kenapa ingin ketemu saya. Sebut saja namanya, Tolib, bukan nama sebenarnya. Lalu, terjadilah percakapan di antara kami. Kamu ingat tidak? Pertemuan terakhir kita 3 tahun yang lalu, di rumah kakak saya. Saat itu ada acara hajatan. Iya, saya ingat. Kenapa memangnya? Saat kita membahas tentang ruqyah, tiba-tiba hati ini terus gelisah hingga sekarang. Bahkan sejak itu, saya ingin diruqyah. Tapi kamu tidak jelas rimbanya. Saya cari informasi tentang kamu, tapi tidak ada yang tahu. Kamu pergi kemana saat itu? Saya pergi ke Cirebon 2 tahun. Kenapa ingin diruqyah? Sepertinya ada yang tidak wajar dalam tubuh saya. Karena sewaktu kita ngobrol, tiba-tiba tubuh saya terasa mual dan ingin muntah. Baiklah. Sekarang kan kita sudah ketemu, rencananya gimana? Kalau ada waktu, saya ingin diruqyah. Lalu, persyaratannya apa saja? Insya Allah saya ada waktu, dan tidak ada persyaratan yang aneh. Persyaratannya, cukup dengan niat yang sungguh-sungguh. Meluruskan tauhid, yaitu dengan melepas semua keyakinan, yang selama ini kamu yakini. Seperti mempercayai jimat dan sejenisnya, yang kamu anggap bisa memberikan manfaat buat kamu. Sekarang coba ceritakan hal yang membuat kamu gelisah dan memilih ruqyah sebagai solusi. Dosa saya itu sudah terlalu besar. Semoga Allah masih bisa mengampuni saya. Mungkin saya sudah bisa dikatakan musyrik karena saya sudah terang-terangan minta kepada syaitan. Bahkan melalui guru saya sempat dinikahkan dengan jin yang hubungannya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Selanjutnya, saya juga tidak bisa lepas dari kemaksiatan. Seolah ajakan ke arah itu begitu besar dan tidak bisa dikendalikan. Padahal sungguh, setelahnya itu saya ingin menangis. Karena hati kecil saya mulai merasakan kalau saya sudah melenceng jauh dari agama saya. Tapi lagi-lagi, saya tidak bisa menghindarinya. Terus Abi, kamu sendiri sudah tahu bagaimana pola pikir pemuda-pemuda di sini yang masih berlomba dan berburu segala macam jenis kesaktian. Bahkan sekarang justru makin parah. Banyak yang tidak memikirkan jalannya dari mana. Yang penting sakti dan kesohor. Termasuk saya, yaitu orang yang tak pernah puas dan selalu ingin lebih hebat dari yang lain. Makanya, ilmu yang saya miliki tidak bisa diremehkan. Salah satu contoh adalah Ajian Mahabbah,
atau pelet yang saya miliki. Bukan ingin sombong, tapi memang hanya cukup dengan saya sentuh saja, siapapun wanitanya akan terpikat dan lupa daratan, sehingga tidak bisa mengontrol pikirannya. Belum lagi ilmu kebal yang saya kuasai. Entah sudah berapa golok yang patah ketika berbenturan dengan kepala saya. Semua itu belum bisa membuat saya puas. Karena teman-teman saya juga ada yang lebih hebat. Sehingga ada ilmu yang saya dan teman dapat dari suku Dayak, yaitu ilmu yang bisa membelah diri menjadi 7 orang. Dan ilmu itu pernah digunakan ketika pertempuran para pendekar Banten di PT Indah Kiat. Maaf, semua ilmu yang diceritakan Tholib, saya percaya keberadaannya. Karena sebelum mengenal ruqyah, saya pribadi pernah masuk dalam pola pikir kehidupan umumnya para pemuda di Banten, khususnya daerah teman saya ini. Bahkan dahulu, saya ikut terlibat di dalamnya. Dahulu, ketika saya masih remaja, saya sering keliling kampung di malam hari, guna melihat tempat para pemuda berdemonstrasi adu kesaktian. Dan saya tahu persis kelompok siapa-siapa saja yang sering aktif berdemonstrasi. Dan untuk ilmu kesaktian yang dia ceritakan sejak dulu, saya pernah mendengarnya. Namun untuk mendapatkan ilmu itu, harus pergi ke satu daerah yang menurut kepercayaan orang Banten, ilmu yang didapat dari daerah tersebut adalah ilmu hitam. Dan bagi yang mengadopsi ilmu dari sana, berarti pengkhianat dan menjadi musuh orang Banten. Meskipun daerah itu masih dalam wilayah Banten sendiri. Sementara ilmu mahabah dan kekebalan adalah bukan hal yang baru. Karena saya sendiri pernah memilikinya sebelum akhirnya pikiran saya terbuka setelah mengenal ruqyah dan akhirnya bertaubat. Sejak itulah saya mulai banyak membaca tentang buku-buku tauhid. Karena sebelumnya perihal yang saya yakini selama ini itulah tauhid. Melihat semua amalan yang saya wirid, termasuk mahabah, adalah ayat Al-Quran. Dan juga pola pikir, serta pemahaman yang sama, yang sudah terjadi dengan teman saya, Tholib. Dan masih banyak teman-teman yang lain. Insya Allah menjadi target saya, untuk mengembalikan mereka, satu demi satu. Dan Tholib adalah jawara yang kesekian kalinya, yang dengan sukarela, melepaskan ilmu-ilmunya melalui ruqyah. Setelah sebelumnya ngobrol tentang ruqyah, dengan saya. Baiklah, Tholib. Itu semua sudah jelas musyrik, dan dosa yang tidak terampuni, adalah musyrik. Kecuali, kamu benar-benar mau bertobat. Apakah kamu benar ingin bertobat? Iya Abi. Saya bersungguh-sungguh, ingin bertobat. Tapi tidak ada yang bisa membimbing saya, ke arah sana. Dan melepaskan saya, dari istri jin saya ini. Padahal, sudah beberapa kiai saya datangi. Insya Allah saya siap membantu. Sekarang, kalau kamu benar-benar ingin melepas semua amalan-amalan yang ada dalam tubuh kamu, maka ikuti kata-kata saya, sambil Abi mengulurkan tangan untuk berjabat dengan Tholib. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar semua jin yang berada dalam tubuhmu, tanpa terkecuali untuk segera keluar, atas izin Allah. Lalu beristighfarlah dan membaca syahadat yang sebenar-benarnya, seolah kamu baru masuk Islam. Lalu bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan selepas-lepasnya, seolah kamu melepaskan sesuatu yang selama ini membebani dadamu. Lalu terdengar isak tangis tak tertahan ketika Tholib bersyahadat kembali. Setelah mengikuti saran saya, dia mengaku seperti merasakan sesuatu yang selama ini mencekik leher akhirnya plong. Seperti ada yang lepas, dan di dada pun terasa lebih lega. Oke Tholib, sekarang karena waktu sudah sore, saya mau pulang dulu. Untuk terapi ruqyahnya, tinggal atur waktunya. Kalau bisa habis tarawih. Karena kalau siang, takutnya akan mengganggu ibadah puasa. Setelah itu, saya langsung pulang. Selepas taraweh, saya mendapat telepon dari Tholib.
Katanya, ingin diruqyah secepatnya. Karena, sejak pertemuan tadi siang itu, dia sudah merasakan, ada yang tidak wajar di dalam tubuhnya. Dan telinga seperti ada angin, dan terasa panas. Alhamdulillah. Akhirnya tadi malam, terapi ruqyah dilaksanakan di rumahnya. Dengan ditemani istri, ipar, dan temannya yang jawara juga. Dan insya Allah, dia juga tertarik untuk bertobat. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Amin. Sebelum proses ruqyah, Tholib menyerahkan semua jimat yang dimilikinya, tanpa saya minta. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Sehingga proses keluarnya jin begitu mudah tanpa adanya perlawanan yang berarti. Mungkin karena kesungguhan dari Tholib juga yang begitu kuat mendorong dari dalam. Reaksi terasa sejak pertama memberi peringatan bagi musuh-musuh Allah untuk keluar dengan sukarela hingga bacaan ruqyah selesai. Karena setiap inci tubuhnya seolah penuh. Akhirnya ruqyah dilanjutkan lain waktu. Namun yang sekarang Tholib rasakan, sangat jauh beda dari sebelumnya. Hati menjadi lebih tenang, dan tubuh terasa menjadi lebih ringan. Saudaraku, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, tujuan dari kesaksian ini ditulis semata-mata karena berharap ada ibrah yang bisa diambil di dalamnya. Allahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalam.